Halo semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Iriani Meko dari kelas 11 MIPA 1 SMA Katolik Frater Randau. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang harmonis hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia. 1. Hakiki artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran hak asasi manusia. Menurut pasal 1 nomor 6 Undang-Undang 39 tahun 1999, pengertian pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia. Menurut Deklarasi Universal HAM atau DUHAM, terdapat 5 jenis hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu, yakni 1. Hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi. 2. Hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. 3. Hak sipil dan politik. 4. Hak substansi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menjunjung kehidupan. 5. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat meliputi 1. Pembunuhan massal, 2. Pembunuhan sewenang-wenang, 3. Penghilangan orang secara paksa, 4. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi 1. Pemukulan, 2. Penganiayaan, 3. Pencemaran nama baik, 4. Menghilangkan nyawa orang lain, 5. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapat. Penegakan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia adalah tugas seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tugas bagi lembaga negara saja. Semua lapisan masyarakat tersebut diharapkan dapat bekerja sama dan saling membantu dalam menegakkan hak asasi manusia demi tercapainya perwujudan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan tercapainya masyarakat yang sejahtera. Oke semua, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.